kami hormati Mayang Sari SPSI, yang saya hormati Bapak Mentor, kemudian peserta Diklat Laksar yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita bersama-sama mengadakan acara pada pagi hari ini. Rangkaian acara yang akan kita laksanakan hari ini adalah seminar laporan pelaksanaan aktualisasi pelatihan dasar CPNS golongan 3 Angkatan 59 kelompok 2 Kamis 21 Oktober 2021. Perkenalkan, saya Eni selaku moderator yang akan membimbing jalannya seminar pada hari ini. Saya juga akan memperkenalkan Ibu penguji yang telah hadir bersama kita, yaitu Ibu Diah Mayang Sari SPSI yang saat ini mungkin beliau menggantikan Ibu Sumini yang kemarin sebagai penguji saat rancangan aktualisasi. Mekanisme yang akan kita sepakati pada pagi hari ini yaitu penyajian dari peserta kurang lebih 15 menit, kemudian 15 menit tanggapan dan dukungan dari mentor, kemudian penguji pertanyaan dari penguji kurang lebih nanti 15 menit, 10 sampai 15 menit, dan kalau nanti ada tanya jawab mungkin bisa kurang lebih 5 menit. Langsung saja kita mulai dengan peserta nomor urut 1 yang pada pagi hari ini sudah siap, Mbak Nisa Muslika, SPD, untuk menyampaikan laporan aktualisasinya kurang lebih 15 menit. Kepada Saudara Nisa Muslika, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen dulu nggih Ibu. Baik, sudah tampak untuk halaman PPT saya, Ibu? Sudah nampak. Oke. Baik, yang terhormat Ibu Diah Mayang Sari sebagai penguji, kemudian yang terhormat Ibu Eni Kurniati sebagai coach sekaligus moderator, dan yang saya hormati pula Bapak Maskur sebagai mentor sekaligus Kepala SMP Negeri 16 Kota Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Ibu Nisa Musliha. Saya berasal dari instansi pemerintah Kota Pekalongan, unit kerja SMP Negeri 16 Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya, yaitu pemanfaatan Instagram sebagai mading digital dalam rangka menyediakan ruang kreasi siswa selama pandemi COVID-19 di SMP Negeri 16 Pekalongan. Untuk latar belakang masalah yang saya kaji, yaitu tidak adanya ruang kreasi siswa mading sekolah selama pandemi COVID-19. Mengenai tujuan aktualisasi saya yang pertama itu mengetahui hasil aktualisasi nilai-nilai aneka serta kedudukan dan peran ASN di SMP Negeri 16 Pekalongan. Kemudian yang kedua, mengaktifkan kembali kegiatan ekstrakurikuler mading di SMP Negeri 16 Pekalongan. Dan yang ketiga, memanfaatkan Instagram sebagai mading digital dalam rangka menyediakan ruang kreasi siswa selama pandemi COVID-19 di SMP Negeri 16 Pekalongan. Yang keempat, mengetahui keterikatan kegiatan dengan isu yang terkait dengan tupoksi di SMP Negeri 16 Pekalongan. Kemudian langsung pada pelaksanaan aktualisasi saya. Untuk kegiatan yang pertama, saya laksanakan pada tanggal 4 sampai 8 September tahun 2021, yaitu kegiatan berkonsultasi dengan mentor dan berkoordinasi dengan Waka Kesiswaan serta pembina mading untuk mengaktifkan kembali ekstra kurikuler mading sekolah dengan memanfaatkan Instagram sebagai mading digital selama pandemi COVID-19. Jadi untuk tahapan kegiatannya ada 4 tahap. Yang pertama, menyiapkan konsep. Dalam pelaksanaan penyiapan konsep, saya membutuhkan waktu 3 hari, yaitu hari
Sabtu, Senin, dan Selasa tanggal 4 sampai 7 September. Kemudian untuk kegiatan 2 sampai 4 yaitu menyampaikan konsep, meminta arahan dan persetujuan dari mentor dan mencatat masukan atau saran, itu saya laksanakan pada tanggal 8 September. Kemudian untuk hambatan dan solusi pada saat pelaksanaan kegiatan yang pertama berkonsultasi dengan mentor, itu pembina mading berhalangan hadir karena sakit. Jadi untuk solusinya konsultasi dan koordinasi tetap berlangsung, akan tetapi koordinasi dengan pembina mading dilaksanakan pada keesokan harinya. Kemudian untuk dampak, bila tidak mengaktualisasikan nilai dasar ASN dalam kegiatan pertama, itu tidak akan mendapat dukungan dan persetujuan baik dari mentor, kemudian dari wakil kesiswaan, dan pembina mading. Kemudian manfaat dari mengaktualisasikan nilai dasar ASN dalam kegiatan 1, mendapat dukungan dan persetujuan untuk mengaktifkan kembali ekstrakurikuler mading dengan memanfaatkan Instagram sebagai mading digital selama pandemi COVID-19. Untuk bukti kegiatan, ini terdapat foto kegiatan ketika konsultasi dengan mentor, kemudian berkoordinasi dengan wakil kesiswaan, dan berkoordinasi dengan pembina mading, kemudian ada laporan hasil konsultasi dan koordinasi. Kemudian untuk kegiatan 2, yaitu membentuk tim mading digital SMP Negeri 16 Pekalongan yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 11 September tahun 2021. Untuk tahapan kegiatannya ada 7. Yang pertama konsultasi dengan mentor yang dilaksanakan tanggal 9 September. Kemudian untuk mencari minat siswa dan melakukan seleksi terbatas itu dilaksanakan pada tanggal 10 September, dan mengumpulkan siswa terpilih, kemudian pembagian tugas kepengurusan, pengukuhan tim mading digital, dan pemantapan tim mading itu dilaksanakan pada tanggal 11 September. Kemudian untuk hambatan dan solusi, jadi untuk pembahasan pembagian tugas tidak dilakukan atas dasar keinginan siswa. Jadi siswa memilih untuk menyerahkan pembagian tugas dilakukan oleh guru. Kemudian untuk dampak bila tidak mengaktualisasikan nilai dasar ASN, tidak terbentuk tim mading digital pastinya. Kemudian untuk manfaat mengaktualisasikan nilai dasar ASN, itu terbentuk tim mading digital. Untuk bukti pelaksanaannya, adanya struktur dari tim mading digital. Untuk kegiatan 3, yaitu merancang kegiatan ekstrakurikuler mading digital bersama tim mading, yang dilaksanakan tanggal 13 sampai 15 September tahun 2021. Untuk tahapan kegiatan ada 4 tahap. Yang pertama itu ada konsultasi dengan mentor, dilakukan tanggal 13 September. Kemudian untuk mengumpulkan tim, merancang detail kegiatan, dan memantapkan gagasan kegiatan, itu dilaksanakan dalam 1 hari, yaitu tanggal 15 September. Kemudian untuk hambatan, pengumpulan tim seharusnya dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 14 sama 15, tetapi karena kondisi pandemi harus meminimalisasi kegiatan tatap muka di sekolah. Jadi untuk pelaksanaan dijadikan 1 kali pertemuan, yaitu hari Rabu tanggal 15 September. Kemudian untuk dampak bila tidak mengaktualisasikan nilai dasar ASN, rancangan kegiatan ekstrakurikuler mading tidak maksimal. Kemudian untuk manfaat mengaktualisasikan nilai dasar ASN, rancangan kegiatan ekstrakurikuler mading tersusun dengan baik. Untuk bukti ada foto kegiatan dan laporan hasil rancangan kegiatan ekstrakurikuler mading digital. Kemudian untuk kegiatan 4, yaitu menyusun proposal kegiatan ekstrakurikuler mading digital yang dilaksanakan tanggal 16 sampai 18 September tahun 2021. Untuk tahap kegiatannya ada 5, yaitu untuk merinci latar belakang, kemudian merinci konsep dan kegiatan mading, itu dilaksanakan pada tanggal 16 September. Untuk kegiatan merinci konten mading digital, menyusun proposal, dan merinci konten mading digital dan menyusun proposal itu dilaksanakan tanggal 17 September, dan meminta persetujuan mentor itu dilaksanakan pada tanggal 18 September. Kemudian untuk hambatan dan solusinya, penyusunan proposal menemui kendala dalam hal kekonsistenan dalam pelaksanaan penerbitan dan evaluasi mading digital dalam setiap bulannya. Kemudian untuk solusi yang
berikan itu ditetapkan bahwa penerbitan pertama yaitu bulan September diterbitkan pada akhir bulan. Untuk dampak bila tidak mengaktualisasikan nilai dasar ASN yaitu penyusunan proposal tidak maksimal, kemudian untuk manfaat mendapat dukungan dan persetujuan dari mentor tentang proposal yang sudah kami buat. Untuk bukti kegiatannya yaitu proposal kegiatan mading digital SMP Negeri 16 Pekalongan. Kemudian untuk kegiatan yang kelima yaitu membuat akun Instagram Ruang Kreasi Mading Digital dan uji coba pemanfaatan fitur Instagram yang dilaksanakan tanggal 20 sampai dengan 23 September tahun 2021. Tahapan kegiatannya ada 4. Yang pertama meminta persetujuan mentor tanggal 20 September, kemudian memberikan instruksi kepada tim tentang pembuatan akun Instagram dan mengisi identitas Mading Digital itu tanggal 21 September. Kemudian yang terakhir melakukan uji coba pemanfaatan fitur-fitur Instagram itu tanggal 22 sampai 23 September. Untuk hambatan, alhamdulillah tidak terdapat hambatan pada kegiatan 5. Dampak bila tidak mengaktualisasikan nilai dasar ASN, pembuatan akun dan uji coba pelaksanaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian untuk manfaat mengaktualisasikan nilai dasar ASN, terciptanya akun Instagram @madingdigital SMPN 16 Pekalongan dan dilaksanakannya uji coba fitur Instagram. Untuk buktinya ada tangkapan layar dari akun Instagram untuk pertama kalinya, kemudian ada foto kegiatan uji coba fitur Instagram. Untuk kegiatan 6, mensosialisasikan Mading Digital kepada siswa SMP Negeri 16 Pekalongan dengan menyebarkan poster digital dan sosialisasi kepada orang tua wali siswa melalui surat pemberitahuan digital yang dikirim ke grup WhatsApp kelas. Itu dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 29 September. Ini mohon maaf, ada kekurangan. Jadi untuk tahapan kegiatannya dilaksanakan 4 tahapan. Yang pertama menyampaikan gagasan pada tanggal 23 September, kemudian membuat poster digital dan surat pemberitahuan itu tanggal 24 September, berkoordinasi dengan wali kelas untuk meminta izin sosialisasi tanggal 25 September dan menyebarkan poster digital juga dilaksanakan pada tanggal 25 September. Untuk hambatan, tidak ada hambatan yang terjadi di kegiatan 6. Dampak bila tidak mengaktualisasikan nilai dasar ASN, kegiatan sosialisasi tidak berjalan maksimal, kemudian manfaatnya mendapat dukungan semua pihak dalam sosialisasi Mading Digital. Untuk buktinya ada poster digital yang dibagikan ke WhatsApp grup kelas, kemudian ada surat pemberitahuan yang ditujukan kepada orang tua yang dikirim juga di grup WA kelas. Kemudian untuk kegiatan 7, mengisi konten Mading Digital dilaksanakan pada tanggal 27 September sampai 30 September dan dilanjutkan 1 sampai dengan 2 Oktober 2021. Tahapan kegiatan yang pertama, menghimpun karya siswa sebagai konten Mading Digital itu dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 30. Kemudian berkonsultasi dengan mentor, di sela-sela itu berkonsultasi tanggal 28 September dan mempublikasikan karya siswa sebagai konten Mading Digital untuk yang terakhir itu sampai dengan tanggal 30 September. Untuk hambatannya, penerbitan perdana Mading Digital edisi 1 bulan September masih dominan dengan karya tim. Dan yang kedua, pengisian konten Mading awalnya dilaksanakan hingga hari Sabtu 2 Oktober tahun 2021, akan tetapi tanggal 1 sampai 2 Oktober sudah berganti bulan, sehingga penerbitan akhir dilakukan pada hari Kamis 30 September 2021 untuk edisi September. Untuk dampak bila tidak mengaktualisasikan nilai dasar ASN, pengisian konten tidak tepat waktu, kemudian manfaatnya pengisian konten Mading Digital berjalan lancar. Nah, ini untuk bukti ada tangkapan layar konten Mading Digital. Untuk kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan 8, mengevaluasi respon siswa terhadap Mading Digital, dilaksanakan tanggal 4 sampai dengan 9 Oktober tahun 2021. Tahap kegiatannya ada 3, yaitu mengundang tim Mading pada tanggal 7 Oktober, tetapi sebelumnya untuk tanggal 4 sampai tanggal 6 itu pelaksanaan melihat respon siswa terhadap Mading Digital. Kemudian yang kedua mengevaluasi respon siswa terhadap Mading Digital itu tanggal
7 Oktober bersama tim. Kemudian yang terakhir melaporkan hasil evaluasi kepada mentor tanggal 8 Oktober. Kemudian hambatan, tidak ada hambatan. Dampak bila tidak mengaktualisasikan nilai dasar ASN, evaluasi tidak berjalan dengan baik. Kemudian manfaatnya evaluasi berjalan dengan baik. Untuk bukti ada foto kegiatan evaluasi, kemudian ada hasil laporan evaluasi. Kemudian untuk simpulan, yang pertama, kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan telah memenuhi nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kemudian komitmen mutu dan anti korupsi. Kemudian yang kedua, pelaksanaan aktualisasi berhasil mengaktifkan kembali kegiatan ekstrakurikuler mading di sekolah. Kemudian yang ketiga, kegiatan aktualisasi telah terlaksana dengan memanfaatkan Instagram sebagai mading digital dalam rangka menyediakan ruang kreasi siswa selama pandemi COVID-19 di SMP Negeri 16 Pekalongan. Kemudian untuk keterikatan kegiatan aktualisasi dengan tupoksi guru, yaitu nomor 74 tahun 2008 pasal 52 yang menerangkan bahwa kontribusi aktif dalam pelaksanaan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai, yaitu saya mendapatkan tugas tambahan menjadi tim kesiswaan, jadi saya bertanggung jawab untuk mengaktifkan kembali mading digital. Kemudian untuk saran yang diberikan, jadi untuk seluruh guru berkontribusi untuk meningkatkan kreativitas siswa, sehingga untuk mading digital dapat berkembang. Kemudian untuk seluruh siswa diharapkan dapat mengusulkan penambahan rubrik karena mungkin masih banyak minat siswa yang harus digali, misalnya dunia bisnis di kalangan pelajar. Kemudian untuk pihak sekolah perlu memberikan keleluasaan perizinan untuk mengundang pemateri dari luar. Kemudian untuk orang tua atau wali siswa dapat memberikan dukungan untuk agar siswa lebih kreatif dan dapat mengakses Instagram Mading Digital SMP Negeri 16 Pekalongan. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian laporan aktualisasi oleh Saudari Nisa Musrika. Berikutnya tanggapan dan dukungan dari mentor kepada yang terhormat Bapak Mas Sikur SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Nisa Muslihah selaku salah satu guru di tempat kami, dan yang kami hormati Ibu Diah Mayangsari SPSI selaku penguji pada kegiatan hari ini. Yang kami hormati Ibu Eni Kurniati ST selaku moderator dan pembimbing dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh guru di tempat kami, yaitu Nisa Muslihah SPD. Ibu-ibu, ini karena tidak ada bapaknya selain saya sendiri. Ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana paparan yang telah ditayangkan oleh guru dari tempat kami, Mbak Nisa Muslihah, terima kasih, ini benar Mbak Nisa Muslihah telah melaksanakan beberapa kegiatan melalui tahapan-tahapan yang telah dipaparkan, dan itu benar-benar kami saksikan hal-hal tersebut telah dilakukan. Dan kami juga menanyakan apakah yang akan dipaparkan tersebut telah mendapatkan restu ACC dari pembimbing, dan dijawab iya, sudah mendapatkan ACC dari pembimbing. Karena setiap apa yang dilakukan oleh Bu Nisa Muslihah ini selalu kami konfirmasi, termasuk di dalamnya ketika akan mengumpulkan siswa untuk mendapatkan pelatihan dalam mengisi konten mading digital. Itu selalu kami konfirmasi apakah anak-anak ini telah mendapatkan bimbingan yang cukup untuk dapat mengisi konten tersebut. Kemudian konten-konten yang terdapat di dalamnya itu apa saja, itu juga kami konfirmasi. Sehingga kami sering ketemu dengan Bu Nisa untuk memastikan
bahwa mading digital itu benar-benar dapat bermanfaat untuk sekolah dan dapat bermanfaat untuk anak-anak dalam mengasah apa yang menjadi minat dari anak-anak di tempat kami. Perlu Ibu Diah Mayangsari ketahui bahwa SMP 16 ini salah satu sekolah di Kota Pekalongan yang lokasinya itu agak di pinggiran, dekat dengan sawah, sehingga anak-anak itu kalau masuk ke ranah mading digital sebenarnya cukup banyak mengalami kendala. Karena dukungan orang tua itu sangat penting. Sementara sebagian besar dari orang tua siswa yang sekolah di tempat kami adalah petani atau buruh tani. Sehingga kemampuan mereka untuk ikut andil terjun dalam mading digital itu sangat sulit. Tetapi aktualisasi ini harus dilaksanakan. Ketika sekolah telah memiliki mading yang dulu adalah mading yang biasa dilaksanakan di sekolah, bukan mading digital, kemudian ketika Bu Nisa ini masuk di tempat kami sebagai guru baru CPNS di tempat kami telah menyampaikan perlu untuk ada upaya pengembangan sehingga anak-anak ini tidak monoton menuliskan hasil karyanya di mading sekolah, tapi harus ada mading digital. Kemudian Mbak Nisa merespon, dan responnya ini pun dikomunikasikan dengan teman-teman guru di tempat kami yang lain. Artinya guru-guru bahasa Indonesia yang lain yang ada di tempat kami. Sebagai modal untuk dapat mengaktifkan kembali mading yang semula, mading reguler, mading manual, untuk bisa berubah ke mading digital. Apalagi di masa pandemi itu anak-anak tidak ketemu secara langsung. Sehingga kalau mereka harus mengisi mading yang ada di sekolah itu sangat-sangat tidak memungkinkan. Sehingga upaya aktualisasi penerapan mading digital sebagai satu langkah untuk dapat mengaktualisasikan anak pula dalam mengasah ilmu mereka untuk menuliskan karya-karya mereka di mading digital. Kemudian untuk sosialisasi kepada orang tua, itu pun kami telah bertemu dengan Bu Nisa untuk berkomunikasi dengan guru-guru yang ada di sekolah kami, terutama wali kelas, untuk dapat membantu mensosialisasikan apa yang menjadi harapan dari guru bahasa Indonesia, khususnya Bu Nisa yang sedang melaksanakan aktualisasi, sehingga komunikasi dengan orang tua siswa, komunikasi dengan siswa itu lebih efektif, tidak dilakukan sendirian oleh Bu Nisa, tapi dibantu oleh teman-teman guru yang menjadi wali kelas yang menjadi sasaran nanti untuk dapat mengisi konten mading digital. Dan selain sosialisasi dengan Bapak Ibu guru dan siswa, Bu Nisa juga kami minta untuk mensosialisasikan mading digital ini kepada pengawas bina di sekolah kami. Karena harapan kami, mading digital itu tidak terhenti ketika Bu Nisa telah selesai ujian, tapi mading digital ini harus berlanjut di era di mana sudah tidak ada lagi pandemi. Harapan kami ke depan, mading digital itu tidak hanya berhenti di Instagram, tapi bisa bermanfaat di web yang ada di sekolah kami. Dan harapan kami masyarakat petani sekalipun, sebagaimana harapan pemerintah, mereka juga semakin maju, mapan untuk dapat memanfaatkan teknologi yang saat ini sudah merambah ke masyarakat petani. Meskipun hal itu tidak mudah untuk kami lakukan. Karena mengubah kebiasaan masyarakat dari masyarakat petani yang agak acuh dengan dunia teknologi, kemudian menjadi mau memanfaatkan, itu kan harus ada komunikasi lebih. Maka beberapa waktu sebelum ujian ini, kami pun telah mengundang beberapa wakil dari orang tua siswa untuk dapat lebih merespon ketika ada surat digital, suratnya surat digital, jadi surel elektronika, kepada orang tua siswa, dan agar orang tua siswa berperan aktif untuk ikut membantu anak-anaknya untuk dapat membaca, apalagi mau mengisi konten dari mading digital yang telah difasilitasi oleh sekolah, yang telah digagas oleh salah satu guru di tempat kami, dan telah mendapat dukungan dari beberapa teman guru di sekolah kami. Ini pun belum terhenti di sini, karena upaya kami untuk mengembangkan mading digital melalui guru yang ada di tempat kami, sudah kami komunikasikan pula dengan sekretaris dinas di Kota Pekalongan dan kepala dinas di Kota Pekalongan.
harapan kami yang ada di pinggiran, sekolah pinggiran, tapi harus mampu berubah menjadi sekolah yang tidak lagi dianggap sebagai sekolah pinggiran. Memang kalau anak-anak sekarang beda dengan anak dulu, saya yakin mereka telah lebih mampu berkomunikasi, lebih mampu memanfaatkan digital, era digital ini. Tetapi orang tua yang kadang belum pas untuk memberikan dukungan kepada anak-anaknya. Maka harapan kami ke depan, seluruh warga sekolah, khususnya Bu Nisa Muslihah yang sedang melaksanakan aktualisasi, untuk lebih intens lagi mengembangkan apa yang menjadi aktualisasi hari ini ke depan untuk lebih baik. Sehingga ketika saya sebagai kepala sekolah yang bertugas di SMP 16 ini dimungkinkan pindah ke sekolah lain sekalipun, maka tidak akan terhenti kegiatan mading digital di sekolah ini. Demikian harapan kami dan demikian dukungan kami kepada Ibu Nisa Muslihah sudah kami sampaikan kepada Ibu Diah selaku penguji bahwa kondisi kita memang pinggiran, sehingga memang agak sulit ketika harus menggerakkan siswa, apalagi orang tua siswa, untuk berperan aktif dalam melaksanakan aktualisasi mading digital ini. Apabila konten yang mestinya sudah dapat diinput oleh guru baru tersebut, oleh Bu Nisa Muslihah, kemudian terhambat, itu memang hambatan yang dihadapi di SMP 16 ini. Itu pun telah kami upayakan untuk mendapatkan dukungan dari beberapa teman di sekolah kami. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku mentor di SMP 16 bagi Ibu Nisa Muslihah ini. Terima kasih kepada Ibu Eni yang telah beberapa waktu membantu guru di tempat kami. Demikian pula kepada Ibu Diah yang saat ini menggantikan Ibu Sumini untuk menjadi penguji. Kami ucapkan terima kasih. Kami tetap Ibu Diah untuk mendapatkan dukungan agar panjenengan ketika menguji betul-betul Ibu Nisa ini ke depan lebih baik. Itu harapan kami. Karena yang terbaik bagi kami, yang terbaik bagi Ibu dan bagi kami adalah terbaik bagi bangsa ini untuk pendidikan di masa depan. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tanggapan serta dukungan dari Bapak Mentor. Selanjutnya, pembahasan sekaligus sumbang saran guna penyempurnaan laporan aktualisasi oleh penguji. Kepada yang terhormat Ibu Diah Mayangsari SPSI, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ibu. Ya, terima kasih telah diberikan waktu. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Maskur SPD, dan saya hormati Ibu Eni Kurniati ST, yang berbahagia Mbak Nisa Muslihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Mbak Nisa ya. Ibu. Di sini Mbak Nisa mengambil judul pemanfaatan Instagram sebagai modding digital dalam rangka menyediakan ruang kreasi siswa selama pandemi COVID-19 di SMP Negeri 16 Pekalongan. Ibu. Ini kan mesti ada hambatan dan cara mengatasinya. Dan mungkin tidak sebelumnya semua siswa itu mungkin belum punya Instagram, mesti ada ya Mbak Nge. Iya. Nah, tolong diceritakan judul tadi meskipun sudah diceritakan dalam 8 kegiatan tadi. Ini saya minta Mbak Nisa menceritakan prosesnya dan hambatan cara mengatasinya secara singkat. Monggo Mbak Nisa. Baik, untuk pengaktifan mading digital sendiri itu tidak ada kesulitan. Sampai pembuatan proposal, kemudian persetujuan pembuatan proposal itu tidak ada kesulitan. Yang berarti yang sangat mengalami hambatan itu ketika mengumpulkan karya siswa. Jadi saya berkoordinasi dengan guru mapel yang lain, terutama guru seni, bahasa, dan IPA yang lain untuk memberikan masukan konten apa saja yang bisa disajikan di dalam mading digital. Kemudian kami bagi tugas kepada tim mading digital. Dan itu memang waktunya sangat singkat karena ini merupakan seperti proyek ya Bu ya. Jadi benar-benar saya dari tanggal 4 itu
mengaktifkan mading digital, kemudian masih membuat proposal dan lain sebagainya, dan akhirnya bisa terbit edisi September itu sangat luar biasa. Jadi untuk pengisian konten mading digital itu yang luar biasa sulit Bu untuk mengondisikan anak-anak begitu. Jadi untuk solusi yang saya berikan yaitu ketika kesulitan untuk ide-ide apa yang harus saya sajikan di mading digital, saya berkoordinasi dengan guru mapel yang lain yang kemungkinan besar mempunyai karya-karya siswa yang tersimpan. Daripada disimpan begitu saja, lebih baik diletakkan, maksudnya dimasukkan ke dalam konten kami. Seperti itu Ibu. Terus itu apa? Ini dipakai untuk kelas 7 sampai 9 ya, Mbak ya? J, secara keseluruhan. Terus dari 8 kegiatan, mungkin ada yang berkesan bagi Mbak Nisa. Tolong diceritakan dan beserta anekanya ya Mbak Nisa ya. Ya, monggo. Baik, yang paling berkesan itu ketika membuat kontennya Ibu. Jadi betul-betul itu membutuhkan profesionalisme yang tinggi, kemudian membutuhkan nasionalisme yang tinggi juga untuk benar-benar selalu bermusyawarah, tidak hanya dengan siswa saja, tetapi dengan guru yang lain. Kemudian akuntabilitas juga memang harus ada Ibu, jadi rasa tanggung jawabnya itu juga memang harus benar-benar diterapkan. Kemudian menerapkan juga untuk anti korupsi, untuk penilaian anti korupsi, itu lebih kepada kejujuran, keadilan untuk pembagian tugasnya seperti itu, Ibu. Ya, untuk 8 kegiatan ini nanti dikembangkan komitmen untuk 8 kegiatan ini dikembangkan sesuai dengan anekanya ya Mbak ya nanti. Ya. Anunya itu kan 8 kegiatan kan harus dikaitkan dengan aneka, berhubungan dengan anekanya. Okay. Karena kan seorang ASN itu harus memiliki aneka sehingga menjadi ASN yang profesional dan berkarakter. Yeah. Semoga Mbak Nisa lebih lanjut dapat sukses. Amin. Dan menjadi ASN yang profesional dan berkarakter. Ngeten Mbak Nisa, mohon untuk 5 kegiatan itu dikembangkan anekanya. Ngeten nggih. Nggih. Nggih, ngeten nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dia atas pembahasan sekaligus sumbang saran guna penyempurnaan laporan yang telah disampaikan oleh Mbak Nisa. Kami ucapkan selamat juga ini kepada Mbak Nisa. Semoga kegiatan yang telah tadi dilaksanakan selama aktualisasi bisa ditindaklanjuti dan bermanfaat ke depannya. Aplaus untuk Mbak Nisa. Selamat. Matur nuwun kepada Ibu Mentor. Terima kasih juga matur nuwun kepada Ibu Penguji dan terima kasih juga kepada Bapak Mentor yang sudah mendampingi Mbak Nisa dari awal sampai selesai sampai hari ini Mbak Nisa memaparkan laporannya. Kita berdoa semoga Bu Diah ini berkenan memberikan nilai yang optimal sehingga Mbak Nisa bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin. Untuk sesi ini saya akhiri, monggo untuk Mbak Nisa atau Pak Mentor kalau mau melanjutkan kegiatan selanjutnya, kita akan beralih ke peserta selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eni, Bu Dia. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.